Di akhir chapter sebelumnya Tintin berhasil mengetahui bahwa ada kelompok penjahat yang mau menghabisi mereka. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Slotty tampak serius memberitahu bahwa bos mereka sangat marah karena target mereka masih hidup. Dia menjelaskan bahwa bos telah memberi perintah untuk membunuh Tintin. Namun metode yang akan digunakan adalah hipnosis dan orang yang bertanggung jawab atas tugas ini adalah Dr. Sarcophagus. Tintin yang masih ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dengan tegas meminta Slotty untuk menyebutkan nama bos mereka. Namun Slotty tampak sangat ketakutan dan menolak untuk mengatakannya. Dia menjelaskan bahwa organisasi ini tidak mengenal belas kasihan terhadap pengkhianat. Mendengar itu Tintin semakin penasaran dengan siapa yang sebenarnya menjadi dalang di balik semua ini. Sementara itu di luar kamar Slotty dari balik jendela si penghipnotis berjanggut yang tampak mengintai. Ia terlihat mendengarkan pembicaraan di dalam kamar. Saat Tintin memaksa Slotty untuk mengungkapkan siapa bosnya, Slotty yang sudah siap memberitahu tiba-tiba terkena serangan mendadak. Sebuah panah kecil beracun menancap di lehernya membuatnya terkejut dan kesakitan. Tintin segera bereaksi dengan cepat. Dia baru menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik jendela. Dengan sigap ia mengeluarkan pistolnya dan bersiap untuk menghadapi ancaman. Namun semuanya sudah terlambat. Slotty yang terkena panah beracun mulai menunjukkan efek racun tersebut. Slotty dengan panik menjelaskan bahwa panah yang mengenainya mengandung cairan rajajah, sebuah racun yang menyebabkan orang menjadi gila. Ini adalah cara organisasi tersebut membungkam orang-orang yang dianggap berbahaya bagi mereka. Dalam keadaan setengah sadar Slotty masih mencoba berbicara. Dengan suara lemah dia berusaha memperingatkan Tintin tentang sesuatu yang berhubungan dengan bos dan sebuah film. Dia tampaknya ingin mengatakan siapa bos kelompok penjahat itu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya efek racun semakin parah. Tak lama kemudian efek racun benar-benar menguasai Slotty. Dia mulai bertingkah aneh dan menyanyikan lagu anak-anak, potong bebek angsa, sambil menari dengan konyol. Tintin hanya bisa menyaksikan dengan cemas menyadari bahwa racun itu telah membuat dia kehilangan akal sehat. Dalam keadaan linglung Slotty bercakap-cakap dengan Dr. Sarcophagus bahkan mulai mengikuti kuis sejarah yang aneh. Ketika ditanya siapa yang menggantikan Ramses II, ia dengan percaya diri menjawab, Napoleon, yang tentu saja salah. Keadaan semakin kacau dan Tintin hanya bisa menonton saja. Siang itu Tintin berkata bahwa sekarang ada dua orang yang telah menjadi gila akibat racun. Dr. Vinny pun memutuskan bahwa keduanya harus segera dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tintin hanya bisa menghela napas menyadari bahwa situasi ini semakin rumit. Keesokan paginya Tintin menerima surat rekomendasi dari Dr. Vinny untuk membawa kedua pasien ini ke rumah sakit. Dia berharap bahwa dengan membawa mereka ke tempat yang aman dia masih bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang organisasi penyelundup narkotika yang sedang memburunya. Tintin bersama Dr. Sarcophagus dan Slotty berangkat dengan mobil menuju rumah sakit. Mereka melewati jalanan yang dikelilingi pepohonan lebat ke arah hutan. Sementara itu penghipnotis berjanggut mengintai mereka dari semak-semak. Dengan senyuman licik dia mengatakan bahwa dengan surat yang Tintin bawa, Tintin pasti akan disambut dengan hangat di rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, dokter membaca surat rekomendasi tersebut dengan seksama. Awalnya ia tampak biasa saja tetapi kemudian ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Ia mulai memahami isi surat itu dengan lebih dalam. Dokter berjanggut putih itu terus membaca surat yang diberikan kepadanya. Ia tampak memikirkan isi surat tersebut dengan serius menggumamkan kata-kata, ya. Oh saya mengerti. Sepertinya ia telah menangkap maksud dari surat yang diberikan kepadanya dan mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Setelah memahami isi surat dokter itu segera memberikan perintah kepada dua petugas yang mengenakan seragam abu-abu dan sorban putih. Ia meminta mereka untuk membawa dua orang yang disebutkan dalam surat. Kedua petugas itu langsung bergerak untuk melaksanakan perintah tersebut. Dokter itu berbalik ke arah Tintin dan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Silakan ikut sebentar, ada beberapa formalitas, katanya. Tintin setuju dan mengikutinya tanpa curiga. Ketika mereka berjalan melewati taman, mereka terlihat beberapa orang dengan perilaku aneh, salah satunya bahkan merangkak seperti hewan. Dokter menenangkan Tintin dengan mengatakan bahwa tidak perlu takut karena orang-orang di sana tidak berbahaya. Dokter membawa Tintin itu ke dalam sebuah ruangan dan menunjukkan kepadanya sebuah sel dengan tempat tidur. Beginilah bentuk sel tempat perawatan teman-teman Anda, katanya. Tintin dan Snowy berjalan masuk dengan santai tanpa ada rasa curiga. Tiba-tiba pintu sel tertutup dengan keras di belakangnya membuatnya terkejut.
Tintin tidak menyangka bahwa dirinya malah dikurung di dalam ruangan tersebut. Snowy juga tampak kaget dengan kejadian ini. Dokter rumah sakit berjanggut putih itu membaca surat yang tadi diberikan kepadanya lagi. Dia akan memberi surat ini padamu dan mengatakan bahwa kedua temannya yang gila. Dokter melanjutkan membaca suratnya. Dia sangat berbahaya. Dia harus ditipu supaya masuk sel. Lebih baik dimasukkan sel dengan siasat. Dia akan bersikeras bahwa dia waras. Surat rekomendasi itu jelas telah diubah oleh seseorang untuk menjebak Tintin agar dikurung di rumah sakit jiwa ini. Di luar dokter berjanggut berbicara dengan Dokter Sarcophagus dan Slotty. Nah tuan-tuan teman Anda akan kami rawat sebaik mungkin, kata dokter. Dokter Sarcophagus itu tampak puas dan Slotty menjawab, kami yakin akan keahlian Anda. Saat mereka pergi dokter melambaikan tangan dan mengucapkan, sampai jumpa. Sementara Dokter Sarcophagus yang berada di dalam mobil tersenyum dan berkata, selamat ulang tahun. Di tempat lain penghipnotis berjanggut dengan sorban sedang berbicara melalui telepon. Dia memberitahu seseorang yang dia panggil, bos, bahwa dia telah mengganti isi surat dokter. Dalam surat itu dia menuliskan bahwa Tintin sendiri yang gila. Sementara itu Tintin di dalam kamar tampak dalam keadaan panik. Ia berlari menuju pintu kamar dan mulai mengendor pintu dengan sekuat tenaga. Anjing setianya Snowy berada di sampingnya menggonggong untuk membantu Tintin. Di luar sel dokter berjanggut putih mendengar suara gedoran dan segera berjalan menuju pintu kamar tersebut. Ia tampak serius seolah ingin memastikan bahwa pasien yang baru masuk tetap berada di dalam ruangan. Dokter itu akhirnya berbicara kepada Tintin yang dikurung. Kalau tak mau tenang Anda kami kenakan jaket pengaman. Mengerti? Katanya dengan tegas. Tintin kesal dan menjawab, kalau ini lelucon sudah tidak lucu lagi dokter. Bukan saya yang gila tapi kedua orang yang saya bawa. Dokter itu berjalan pergi sambil berkata, betul juga kata Dokter Vinny, dia bersikeras bahwa ia 100% waras. Dokter itu benar-benar percaya bahwa Tintin itu gila seperti yang tertulis dalam surat palsu tadi. Sementara itu Tintin tampak marah dan gelisah di dalam kamar. Dia berjalan mondar-mandir dengan anjingnya Snowy di sampingnya. Dengan penuh emosi ia berkata, mereka kira saya gila. Tak mungkin. Di saat Tintin marah, tiba-tiba dua pria dengan pakaian rumah sakit membawa semangkuk sup kepada Tintin. Salah satu dari mereka berkata, ini sopmu, sementara Tintin tampak kesal dan bertanya, sop saya? Ngeledek ya? Tintin yang sudah kesal dengan perlakuan mereka kehilangan kesabaran. Dia memukul baki sup sehingga panci supnya terbang ke belakang pembawa sup. Tintin sambil berkata, nih makan saja sendiri. Panci sup itu tampaknya melayang ke belakang pembawa sup. Panci sop yang dilempar Tintin mengenai kepala perawat yang lain yang berdiri di belakang perawat bertugas membawa sup. Perawat itu tampak kebingungan sementara perawat yang di belakang terkejut karena tiba-tiba ada panci sup hinggap di kepalanya. Perawat yang terkena sup menjerit kesakitan dan kepanasan sambil berusaha melepaskan kepalanya dari panci sup. Tintin melihat kesempatan dalam kekacauan ini dan tampaknya bersiap untuk melarikan diri. Saat petugas sibuk dengan sup, Tintin dan Snowy berlari keluar ruangan dengan cepat. Perawat di dalam masih berteriak, tolong! Tolong! Tintin dan Snowy terus berlari keluar bangunan rumah sakit mencoba melarikan diri. Tintin berkata, tinggal lewat dindingnya. Dia berencana untuk melompati tembok demi kebebasannya. Namun saat mereka sampai di tembok Tintin terkejut. Dia bingung bagaimana cara melewati tembok yang tinggi tersebut. Snowy pun tampak kebingungan juga. Di akhir cerita ini Tintin berhasil melarikan diri dari rumah sakit setelah mengatasi jebakan dan bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik organisasi berbahaya ini. Kita tunggu kelanjutannya di chapter selanjutnya.